Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lam tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Isya sekaligus jamaah tarawih yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan pada pengantar ceramah tadi menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim sebagai pedoman dan pegangan umat Islam itu tidak akan pernah atau senantiasa terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Itulah makna dalam ayat ini kata lahafizun. Lahafizun itu artinya adalah betul-betul terjaga, bukan hanya pada masa lampau, bukan hanya pada masa sekarang ini, tapi masa-masa yang akan datang, tidak terikat oleh waktu. Begitu banyak orang yang ingin membuat Al-Quran, mencoba menyamai Al-Quranul Karim sampai hari ini, tapi ternyata tidak ada yang mampu melakukannya. Karena memang dari awal Allah sudah menantang umat Islam, mereka yang tidak percaya kepada Al-Quran. Sebanyak 4 kali di dalam Al-Qurannya Allah menantang mereka untuk membuat seperti Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Salah satu ayat dalam awal surah Al-Baqarah disebutkan, kalau kalian itu ragu terhadap apa yang kami turunkan terhadap hamba saya, fa'tu bi suratin min mithli, maka coba Anda datangkan satu surah yang serupa. Bahkan kalau Anda tidak mampu, wad'u syuhada'akum, coba panggil teman-teman kalian untuk membuat Al-Quran yang sekalipun hanya satu surah. In kuntum shadiqin, kalau kalian merasa mampu. Tetapi yang jelasnya sampai hari ini, hadirin jamaah yang saya muliakan, belum ada satupun manusia yang mampu membuat seperti Al-Quran. Jangankan pada masa sekarang yang sudah cukup jauh dari turunnya Al-Quran, di mana bahasa Arab hari ini bahasa yang sudah banyak mengalami kerusakan. Orang Arab asli pun pada masa Rasulullah SAW, di mana bahasa Arabnya itu masih sangat baik, tetap mereka tidak mampu melakukannya. Apalagi hari ini. Sekalipun demikian, usaha untuk membuat Al-Quran palsu itu tidak pernah berhenti, seperti yang saya katakan tadi. Bahkan kalau kita membuka-buka internet, di sana bisa kita melihat bagaimana
orang-orang Yahudi dan Nasrani itu secara bersama-sama mencoba membuat Al-Quran. Dan ini saya kira yang disebut dengan saya meminjam istilah yang digunakan oleh Salman Rushdie. Salman Rushdie itu adalah seorang murtad, orang Iran, kemudian masuk Kristen dan meninggalkan Iran. Dia mengatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad itu menurut dia itu adalah ayat-ayat setan. Mereka sebut dengan istilah the satanic verses, ayat-ayat setan. Sehingga Salman Rushdie sampai hari ini itu tidak berani muncul di tengah masyarakat, karena itu menjadi incaran semua umat Islam. Saya kira begitu juga halnya nanti dengan siapa ini yang baru-baru melecehkan umat Islam. Ya Zeng itu yang kurang ajar sekali. Ya, bahkan menyebut Nabi itu sebagai apa ya? Sebagai cabulullah. Ini bahasa Arabnya saya tidak ada namanya cabulullah. Itu bahasa apa itu? Itu bahasa orang yang sangat goblok saya kira ya. Sekalipun orang berpendidikan katanya. Ya, dia menyebut cabulullah. Mungkin dia hanya melihat bahwa Nabi itu berpoligami sekian wanita, tapi dia tidak mengetahui bahwa dalam Islam itu Nabi memiliki perbedaan dengan umatnya. Ya, dengan umatnya berbeda. Saya ingin mencoba mengutip ya satu surah yang dibuat oleh kelompok Yahudi dan Nasrani yang mungkin biasa kita lihat. Saya mencoba malam ini karena malam ini adalah malam 18. Kemarin itu malam nuzul Quran ya. Ini sengaja bukan saya bicara tentang nuzul Quran, tapi saya ingin mengutip salah satu surah yang ditulis oleh kelompok non-muslim, yang dia beri nama, salah satu surah yang dia bikin itu namanya surah Al-Muslimun. Jadi kita hati-hati semua, karena yang ada dalam Al-Quran itu ya tidak ada surah Al-Muslimun, yang ada yang mirip-mirip itu. Surah Al-Mu'minun ada, surah yang ke-23. Surah apa lagi? Surah Al-Kafirun, surah Al-Munafikun itu ada, tapi surah Al-Muslimun itu tidak ada dalam Al-Quran. Tapi kalau kita jarang membaca Al-Quran, bisa kita menganggap ini salah satu surah juga ini, apalagi judulnya bagus, Al-Muslimun, orang-orang muslim. Tapi jangan dulu, nanti kita lihat apa isinya. Ya maaf, tadi subuh ini saya mengulangi ceramah saya tadi subuh ini. Terus ada orang Arab yang ceramah yang ternyata jadi jadi audiens di Masjid Raya tadi subuh. Kebetulan ini yang saya ceramahkan, karena bagi saya ini penting sekali untuk kita fahami. Sudah saya ceramah, dia langsung mencegat saya. Dia katakan begini, Ustaz, hal ta'alamta Arabiyah, apa Anda bisa berbahasa Arab? Saya katakan, ana khirij min Jamiatul Azhar, saya alumni Universitas Azhar. Oh ya, kalau Anda bisa bahasa Arab, saya bilang saya bisa bahasa Arab. Ya kenapa anda ayat-ayat yang saudara baca itu kok beda dengan Al-Quran? Saya balik bertanya, hal alim talugan Indonesia, apa Anda faham bahasa Indonesia? Dia mengatakan tidak. Saya bilang memang susah, karena penjelasan saya dalam bahasa Indonesia dia tidak faham. Kalau saya mengatakan ini adalah ayat-ayat setan, the satanic verses yang mereka bikin. Itu tadi dia mulai dengan dia menyebut surahnya saja, hati-hati Pak ya, karena ini di dunia internet ini sudah tersebar ya. Dia menyebutnya dengan surah Al-Muslimun. Dan lebih hebat lagi, ini salah satu kalau saya orang bahasa Arab, saya bisa memahami bagaimana tingginya bahasa Arab mereka itu. Karena salah satu kelebihannya ini karena dia mencoba mengadopsi bahasa Al-Quran. Istilah-istilah Al-Quran dia ambil itu. Pertama, di ayat pertama itu dia mulai dengan ahruful muqatta'ah. Yang disebut dengan ahruful muqatta'ah, huruf-huruf terpotong seperti alif lam mim, ha mim, yasin,
Alif lam mim sad, alif lam ra, qaf, itu namanya huruf terpotong ya. Yang sampai hari ini pada umumnya ulama mengatakan huruf-huruf begini tidak ada yang faham apa maknanya. Tapi tidak boleh juga kita mengatakan jangan sampai ini bukan ayat ini. Itu ayat itu. Itu ayat Al-Qur'an. Ya. Tapi dia mulai surah Al-Muslimun ini juga dengan huruf terpotong. Tapi tolong ya didengarkan baik-baik saya sebutkan. Dia mengatakan begini. Dia menulis begini, alif lam sad mim. Ayat enggak itu? Bukan. Yang ayat itu adalah alif lam mim sad. Jadi dia balik, sudah salah. Ya sudah salah. Yang kedua, isinya apa? Saya bacakan ini karena pendek di ayatnya ini. Sekalipun ada 11 ayat, saya tidak bacakan semua. Ya. Qul ya ayyuhal muslimun innakum lafi dhalalim ba'id. Coba istilah-istilah Al-Qur'an itu. Qul ya ayyuhal kafirun kan ada ya. Qul ya ayyuhal ini qul ya ayyuhal muslimun, katakan wahai orang-orang muslim. Kita semua ini, Pak. Kan kita semua mengaku sebagai muslim. Tapi apa isi dari apa pernyataannya? Innakum lafi dhalalim ba'id. Apa artinya itu? Kalian semua umat Islam ini betul-betul sudah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jadi kita itu dianggap sesat. Kita dianggap sesat. Tapi coba kalau saya mengaji auzubillahi minasyaitonirrajim qul ya ayyuhal muslimun innakum lafi dhalalim ba'id. Bahaya ini. Surah apa ini? Coba maknanya begitu. Ya. Ayat ketiga, innallazina kafaru billahi wa masihih lahum fil akhirati naru jahannam wa azabun syadid. Kan banyak itu ya. Azabun syadid. Innallazina kafaru sawaun alaihim. Tapi ini innallazina kafaru billah, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah. Yang dimaksud ingkar kepada Allah itu adalah siapa? Kita semua orang muslim. Ingkar kepada siapa? Ingkar kepada Al-Masih. Tapi yang dimaksud Al-Masih di sini adalah Al-Masih Isa, anaknya Tuhan, anaknya Allah. Jelas kalau itu kita tidak percaya. Karena yang kita percaya Isa itu sebagai Nabiyyun min amba'illah rasulun min rusulillah, salah satu nabi atau rasul dari sekian banyak Rasulullah. Ya. Kita mengenal Isa itu adalah Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Satu-satunya orang begini, Pak, yang tidak ada bapaknya. Ya. Dilahirkan tanpa bapak. Dari rahim ibunya. Tapi tidak ada bapaknya. Ya mereka itu menyebut dia adalah anak Allah. Dan itu disembah, mereka sembah kan dalam, maaf ya. Kita ini saya pikir saya tidak bicara saya tidak melecehkan agama lain ya. Karena saya bicara di hadapan saudara-saudara semua di tempat ini. Kecuali kalau saya di luar di situ itu bahaya itu. Saya dianggap melecehkan agama orang lain ya. Tapi kalau saya di sini ada yang mengatakan saya begini, wah itu sudah apa ya? Sudah jauh menyimpan dari aturan agama itu. Ya kita dianggap, dan memang begitu. Orang yang ingkar kepada Allah dan Isa sebagai anak Allah, lahum fil akhirati naru jahannam, di akhirat itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam juga istilah Al-Quran ya. Apalagi wazabun syadid, dia akan diberikan siksaan yang sangat pedih. Bagaimana nanti di akhirat keadaan orang muslim itu yang sebenarnya kafir, wujuhu yawmin saghira mukfahira taltamisu afwallah wallahu yaf'alu ma yurid. Ya, ini istilah Al-Quran semua. Pada hari itu katanya, pada hari akhirat nanti, muka orang-orang Islam yang sudah kafir itu mukanya itu sagira, mukanya itu berkerut, mukfahira, hitam pekat. Taltamisu afwallah, mereka itu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Wallahu yaf'alu ma yurid. Tapi Allah itu mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Ini ayat keempat. Yauma yaqulur rahman. Ingat ketika Allah, Tuhan yang Maha penyayang itu mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, di akhirat nanti. Qad an'amtu 'alal ladzina min qablikum bil huda. Saya sebenarnya telah memberikan kepada kalian nikmat berupa hidayah.
Hidayah itu di mana? Munazzalan fit Taurati wal Injil. Hidayah itu sebenarnya sudah ada, diturunkan oleh Allah dalam Taurat dan Injil, perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Pertanyaan saya, apakah umat Islam itu tidak percaya kepada Taurat dan Injil? Oh, tentu tidak. Kalau ada umat Islam tidak percaya pada Taurat dan Injil yang asli, itu kita kafir itu. Karena salah satu rukun iman kita apa, Pak? Percaya kepada kitab suci. Bukan hanya apa? Bukan hanya Quran, tapi percaya kepada Taurat, percaya kepada Injil, percaya kepada Zabur. Tidak boleh tidak itu. Ya, tidak boleh tidak. Cuman mereka, mungkin yang mereka maksud dengan Taurat dan Injil itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru yang sudah mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Yang luar biasa kan perubahannya. Ya, Allah di perjanjian baru itu kan yang saya faham ya, itu sekali dalam 100 tahun itu diadakan konsili. Yang disebut dengan konsili itu mereka tinjau ulang itu kitab sucinya, apa sesuai dengan zaman atau tidak. Kalau Al-Quran kan tidak pernah ya, sejak turun sampai hari ini, sampai Yaumul Akhir tidak akan pernah berubah teksnya, selamanya begitu. Yang bisa jadi berubah karena perkembangan zaman itu adalah perubahan penafsiran. Kalau itu tidak menutup kemungkinan penafsiran-penafsiran Al-Quran berkembang terus. Itulah sebabnya tafsir itu tidak pernah mati, Pak. Akan ada penafsiran berlanjut terus. Tafsir itu ada sejak masa Nabi. Sesudah Nabi, sesudah masa sahabat ya. Tafsir yang sangat terkenal, yang masih bisa kita baca sampai hari ini, yang ditulis oleh sahabat Nabi itu adalah tafsir Ibni Abbas namanya. Tafsir yang ditulis oleh sepupu Nabi, sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas. Sampai hari ini masih ada itu tafsirnya. Ya. Sudah panjang, Di. Bisa saya pinjam sedikit waktunya ya. Makanya kemudian pertanyaannya begini. Famakana lakum an takfuru bima anzaltu wa tadallu sawasabil. Wahai umat Islam, kenapa kalian sebenarnya itu ingkar kepada apa yang telah kami turunkan, Taurat dan Injil? Padahal sebenarnya kan seperti yang saya katakan tadi, kan kita tidak pernah ingkar pada Taurat dan Injil. Yang tidak dipercaya oleh umat Islam itu adalah perjanjian lama, perjanjian baru yang sudah sangat menyimpan dari yang aslinya. Bukti kecil saja, Pak. Yang namanya perjanjian baru itu ada 4 macam. Kan ada 4 macam kan? Jadi kitab sucinya saja mereka beda. Ke dalam Islam, kemanapun kita pergi, di negara manapun kita pergi, Al-Quran cuma satu. Kan cuma satu. Coba kalau kita pergi ke Mekah, di mana Al-Quran diturunkan? Sama. Kita periksa coba Al-Quran yang diberikan ke kita ya. Kalau kita pergi haji atau umrah, sama saja itu yang kita baca. Tidak ada perubahan. Yang bisa saja sedikit, bukan sedikit ya, yang bisa berbeda itu adalah qiraahnya. Ada bacaan yang mungkin lebih banyak yang tidak faham, ya, banyak tidak tahu, gitu. Kemudian qalu rabbana madallana anfusana, mereka kemudian umat Islam nanti di akhirat mengatakan begini, wahai Tuhanku, sebenarnya kami tidak madallana anfusana, kami sebenarnya tidak menyesatkan diri kami, bal adallana manidda'a annahu minal mursalin, yang menyesatkan kami adalah ada orang yang mengaku-ngaku nabi, yang mengaku-ngaku rasul. Siapa yang ditunjuk itu? Rasulullah Muhammad SAW. Makanya di ayat selanjutnya, ayat setan ini, Allah nanti mengatakan begini katanya, wa idh qala Allahu ya Muhammad. Ingat ketika nanti di akhirat itu Allah akan berkata kepada Muhammad, agwaita ibadi wa ja'altahu minal kafirin. Kamu sebenarnya telah menjerumuskan menjerumuskan hamba saya. Kamu telah menyesatkan hamba saya dan kamu telah menjadikan mereka menjadi kafir semua. Apa jawaban Nabi? Ya, qala rabbi innama agwani syaitan. Wahai Tuhanku, yang menyesatkan saya sebenarnya itu syaitan. Ya, syaitan. Innahu kana li bani adam azamul mufsidin. Karena syaitan itu memang menjadi musuh yang paling nyata bagi musuh yang sangat merusak. Yang saya ingin katakan di sini ada, paling tidak pertama adalah, kan ini masih banyak sekali, Pak ya. Ini bahkan sudah ada 10 juz ini. Hati-hati kita semua. Bahasa yang mereka gunakan itu adalah bahasa Al-Quran.
Sehingga kalau kita jarang membaca Al-Quran, bisa jadi kita menganggap ini betul-betul Al-Quran. Ya, apalagi sekarang banyak orang yang, ya banyak sekali sekarang umat Islam itu yang susah sekali membaca Al-Quran. Makanya kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, belajar jangan dari sekarang. Karena membaca Al-Quran itu dengan baik, ya sesuai dengan tajwidnya, hukumnya bukan fardu kifayah, hukumnya fardu ain. Ya, hukumnya fardu ain. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa yang mereka gunakan ini bahasa Arab yang sangat fasih. Bahasa Arabnya sangat baik. Tapi kemudian informasi yang disampaikan itu adalah informasi menyesatkan semua. Jadi tolong kita hati-hati kalau ada informasi begini, karena upaya mereka untuk menyesatkan, menghancurkan Islam itu maaf, itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Makanya kita hati-hati semua sebagai seorang muslim. Ya, jadi betul apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah. Nanti mereka senang kalau kita ikut mereka, Pak. Kalau tidak ikut jangan. Ya mungkin maaf ya, mungkin mereka baik-baik di hadapan kita, tapi hati mereka sebenarnya tidak pernah sama dengan kita. Ya. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu